Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah manajemen operasional. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang desain produk. Yang akan kita sampaikan pada materi desain produk ini pendahuluan. Selanjutnya eksklusi produk, strategi pengenalan produk baru, dan proses pengembangan produk baru, desain produk fungsional, quality functional development, analisis nilai. Pendahuluannya, untuk membuat benda diperlukan sebuah rancangan desain. Untuk membuat sebuah benda atau produk butuh rancangan atau desain. Kita harus merancang, mendesain produk yang akan kita buat. Seperti apa bentuknya. Terus perancangan produk bisa menggunakan komputer. Di komputer ada program yang bisa kita manfaatkan untuk membuat atau merancang sebuah benda atau produk. Dan analisis teknis seperti pertukaran atau penggantian komponen. Pertukaran penggantian komponen dari produk yang sudah jadi dan bentuk produk. Kita kalau ada yang perlu kita tukar atau perlu kita ganti dari produk yang sudah yang bentuk benda yang sudah jadi bentuk produk, kita tukar, kita ganti komponen yang lebih bagus. Terus dalam bentuk perakitan, dalam membuat sebuah merakit sebuah kursi Jepara melalui proses penggabungan antara bagian-bagiannya dan terbentuklah sebuah kursi Jepara. Terus dalam hal pelayanan, jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jasa, bagaimana jasa yang dihasilkan diterima oleh pelanggan dengan pelayanan yang memuaskan, misalnya jasa perbankan, terus pelayanan jasa perhotelan dan sebagainya. Selanjutnya kekurangan produk. Jadi produk yang sudah ada dalam bentuk produk, jadi produknya sudah ada dan di hasil penglihatan ada yang kurang dari produk yang sudah dihasilkan tersebut. Sehingga kalau kita tambah komponennya, produk itu menjadi sempurna. Selanjutnya hasil desain produk itu diteruskan ke bagian operasi spesifikasi produk.
Terus dilanjutkan di bagian karakteristik produk. Dan terakhir pelaksanaan produksi dari produk tersebut. Ini siklus hidup produk. Ada 4 tahap di siklus hidup produk ini. Seperti gambar kita lihat, bagian horizon itu adalah waktu, yang vertikal itu bagian penjualan. Seiring waktu berjalan melalui tahap penjualan sebuah produk. Tahap yang pertama, ya, pengenalan atau uji pemasaran. Misalnya perusahaan, tahap pertama ini dari produk yang dihasilkan, yang sudah dibentuk, yang sudah diproduksi, dikenalkan ke masyarakat. Tahap yang kedua, tahap pertumbuhan. Di seiring waktu berjalan, produk yang dihasilkan dijual ke masyarakat. Kita lihat posisi kurvanya naik, berarti ada penjualan, ada pertumbuhan dari produk yang dijual. Tahap yang ketiga ini adalah pendewasaan. Penjualan produk mencapai kejenuhan. Kita lihat di tahap 3 ini kurvanya memuncak. Tahap ketiga dan puncak penjualan terus menurun. Kurvanya sudah mulai menurun, penjualannya sudah mulai turun di tahap yang ketiga. Orang sudah di tahap ketiga ini orang sudah jenuh atau sudah memperlihatkan kejenuhan dari produk yang digunakannya. Terus tahap yang keempat, ya, kemunduran. Kita lihat di gambarnya, kurvanya menurun. Jadi pada posisi ini, jika tidak ada inovasi, maka produk ini akan mati. Produk ini tidak lagi orang mau membelinya. Ada penjualan menurun. Perancangan produk harus dilakukan pada tahap kedua. Jadi pada tahap yang kedua siklus hidup produk ini, kita sudah mulai merancang produk atau inovasi di produk yang sudah kita sebut, agar tetap terjaga kelangsungan hidup dari produk kita, ya. Misalnya sepeda motor keluaran Honda, ya. Hampir setiap tahun dimunculkan inovasi bentuk-bentuk baru dari produk yang dikeluarkan. Gunanya agar penjualan tetap ada, ya, agar orang-orang tidak jenuh, ya,
munculkanlah inovasi-inovasi dari produk sepeda motor tersebut. Selanjutnya, strategi pengenalan produk baru. Apa strategi kita dalam mengenalkan sebuah produk baru? Di antaranya menarik pasar. Di produk yang sudah kita hasilkan, untuk kita jual, ya, kita kenalkan ke pelanggan atau konsumen. Bagaimana menarik pasar? Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Di produk yang akan kita buat itu hendaknya produk yang diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya, strategi yang kedua, mendorong teknologi. Anda harus menjual apa yang Anda buat. Jadi apa yang kita buat harus didorong dengan penjualan. Jangan kita sudah memproduksi sebuah produk, tidak ada langkah-langkah kita untuk menjual produk tersebut. Caranya bisa dengan menggunakan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Apa contohnya? Dalam memasarkan produk dewasa ini, kita memanfaatkan media online seperti, ya, Tokopedia, menjual berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat dengan websitenya Tokopedia. Orang tidak perlu lagi ke pasar beli produk yang dibutuhkannya, cukup membuka websitenya, bukan transaksi. Produk yang kita butuhkan sampai ke rumah. Selanjutnya, antar fungsional. Strategi antar fungsional ini, usaha antar fungsi yang terkoordinasi antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lain. Di produk, katakanlah produk perbankan, kredit. Jadi memasarkan produk kredit ini di bagian pemasaran untuk mencari calon nasabah yang membutuhkan kredit. Selanjutnya, ada nasabah yang berminat, maka dibuatkanlah proposal pembiayaan atau kreditnya. Selanjutnya, kegiatannya
bagian surveyor menganalisa kelayakan permohonan kredit nasabah. Setelah layak, maka dikucurkanlah pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut oleh bagian keuangan. Setelah berjalan waktu, ada kemacetan di dalam pembiayaan nasabah, maka bagian collection yang menagih pembiayaannya. Di antara fungsi yang ada di perusahaan perbankan itu saling berkoordinasi agar kredit yang disalurkan sehat. Proses pengembangan produk baru. Pengembangan ide dapat dikembangkan dari pasar, kebutuhan pelanggan, dan teknologi, pendayagunaan teknologi. Jadi produk yang baru ya, yang baru kita produksi butuh pengembangan. Kenapa butuh pengembangan? Seperti yang kita sampaikan tadi dalam siklus hidup produk. Kalau terjadi penurunan penjualan dari produk yang kita jual, maka tahap yang kedua tadi perlu kita, pada tahap yang kedua pada siklus hidup produk, kita sudah mulai merancang bagaimana produk yang kita jual itu tidak jenuh, masyarakat membelinya. Kita kembangkanlah, atau kata lain kita berikan inovasi dari produk yang kita jual. Kita tukar bentuknya. Produk kendaraan roda 2, setiap tahun bentuk motor atau sepeda motor itu sering kita lihat ada pertukaran bentuknya. Yang kedua, dalam proses pengembangan produk baru itu terkait dengan desain produk. Memperhatikan terhadap fisik produk baru, harus dipertimbangkan biaya. Jadi sebuah motor, untuk melakukan inovasi sebuah motor akan berpengaruh pada peningkatan biaya yang dikeluarkan. Seperti produk motor saat ini ya, kita lihat motor besar-besar dari motor sebelumnya, dan tentunya juga berdampak pada pengeluaran biaya untuk memproduksinya. Terus kualitas. Di kualitas terjadi peningkatan kualitas di sebuah produk mobil misalnya. Tahun sebelumnya belum ada
spion. Kalau di mobil itu, spion mobil itu biasanya kita melipatnya dengan tangan. Kalau kita berhenti atau memparkirkan mobil kita agar tidak bersenggolan dengan mobil orang lain, kita mendorong spion mobil. Dan karena adanya inovasi dari perusahaan produksi mobil tersebut, dengan menekan tombol di salah satu mobil tersebut, spion mobil itu otomatis bergerak sendirinya. Selanjutnya performan dalam sehingga punya daya saing dalam pasar. Dari bentuk produk yang ada inovasi yang mengakibatkan berdampak terhadap penjualan dari produk kita. Jadi produk kita bisa bersaing di pasaran. Selanjutnya pengujian prototip dan pengujian pasar untuk mengumpulkan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan mengenai produk baru tersebut. Jadi bagaimana tanggapan pelanggan dari produk yang baru kita pasarkan. Apa tanggapan pengguna atau konsumen. Kita butuh data-datanya, kita olah, dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari hasil uji pasar yang kita lakukan terhadap produk baru tersebut. Selanjutnya, desain produk cross fungsional. Berdasarkan riset Lucas Leonard Barton, ada 3 jenis ketidaksesuaian dalam desain produk. Yang pertama dalam teknologi produk yang desain litbang bagian litbang atau R&D, Research and Development, tidak dapat dibuat di bagian operasi. Di adanya ketidakcocokan pemanfaatan teknologi di bagian operasi dalam kasus memproduksi sebuah produk. Di cocoknya ya produksi produk tersebut yang menggunakan teknologi lama, jadi teknologinya tidak sesuai ya dengan produk yang akan kita produksi. Apa contohnya ya? Menggunakan sebuah perusahaan industri kecil, ya. Industri tahu, ya. Pembuatan tahu atau tempe ya. Orang lebih lebih familiar ya, memanfaatkan jasa tenaga manusia untuk memproduksi tahu tempe ya. Bandingkan dengan
apa mesin yang baru, apa yang mesin yang baru dibeli oleh si pemiliknya. Yang kedua, dari segi ketidaksesuaian dan segi infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, ya, sistem pengendalian, jaminan kualitas dan organisasi. Jadi kita contohkan tadi ya, mungkin dari segi tenaga kerja yang menjalankan teman produksi tahu tempe tadi contohnya ya, belum terlatih ya menggunakan mesin yang sudah dibeli oleh pemilik industri tahu tempe tadi misalnya. Jadi perlu kita berikan pelatihan kepada tenaga kerja ya, agar mesin untuk memproduksi tahu tempe itu ya bisa dimanfaatkan, digunakan. Selanjutnya, 3 jenis ketidaksesuaian menurut kasus Leonard ini dan sistem imbalan. Menekankan penggunaan teknologi yang ada daripada yang baru. Jadi dari kasus industri tempe tahu tadi, lebih baik menggunakan teknologi yang lama, yaitu memanfaatkan memanfaatkan jasa tenaga kerja yang sudah ada memproduksi tahu dan tempe. Selanjutnya quality function development. Quality atau QFD ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di apa yang apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan terhadap produk kita atau jasa kita, itu yang akan kita jual, yang akan kita jual atau buat. Jadi kita butuh survei apa yang sebenarnya yang dibutuhkan pelanggan, customer atau nasabah dari produk kita. QFD ini pertama kali muncul di Jepang tahun 1960-an. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang yang tadinya mengembangkan produk dengan membuat imitasi atau duplikasi beralih kepada pengembangan produk yang orisinil. Metode ini diperkenalkan kepada masyarakat oleh Mizuno melalui buku Quality Function Development tahun 1978. Tahun 80-an, QFD mulai merambah ke negara barat seperti Amerika. Banyak perusahaan menggunakan QFD dengan pertimbangan untuk menghasilkan produk yang laku di pasaran, mengena di hati konsumen, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Manfaat QFD ini menurut Mas Jardi ya, yang pertama membantu dalam membuat trade-off antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan apa yang mampu dihasilkan perusahaan. Yang kedua,
meningkatkan kerjasama tim antara teknisi di departemen, meningkatkan kepuasan pelanggan di produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau sudah sesuai, berarti produk itu digunakan, dimanfaatkan oleh pelanggan. Pelanggan merasa puas karena memang itu yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, manfaatnya mempersingkat waktu sampai dengan diluncurkan ke pasar, menyebabkan kalian menyediakan dokumentasi, karena meningkatkan komunikasi yang efektif antara divisi perusahaan. Tahapan dalam KFD ini, yang pertama kita butuh perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan seperti apa dari produk kita, ya. Menganalisis peluang kompetitif, analisa peluang persaingan dari produk yang kita luncurkan. Merencanakan produk untuk merespon kebutuhan pelanggan dan peluang kompetitif. Menetapkan target dari karakteristik kritis produk. Itu tahap perencanaan. Tahap yang kedua, dalam assembly, mengidentifikasi bagian-bagian yang penting dari produk yang kita buat, menurunkan karakteristik kritis produk ke dalam karakteristik kritis, menetapkan nilai target. Yang ketiga, tahapan dari KFD itu perencanaan proses. Dalam perencanaan proses. Yang keempat, kontrol proses atau kualitas yang akan kita lalui dalam proses pembuatan produk tersebut. Selanjutnya, analisis nilai. Suatu filosofi menghilangkan sesuatu yang menimbulkan biaya dan tidak memberi sumbangan pada nilai atau fungsi dari produk atau jasa. Yang pertama, sasaran dan tujuan. Alasan keberadaan produk dan jasa. Alasan kita membuat sebuah produk atau jasa. Nilai apa yang muncul dari produk dan jasa yang akan kita buat tersebut. Apakah produk jasa kita buat itu bermanfaat bagi konsumen, pelanggan. Yang kedua, fungsi dasar. Jika dihilangkan akan membuat produk tidak berguna. Jadi kalau dalam membuat sebuah produk atau jasa, setelah kita analisa, ya, dari produk yang sudah jadi tersebut, ya, ada sesuatu hal dari produk tersebut yang perlu kita perhitungkan. Misalnya, ya, di sebuah mobil yang diproduksi, ya, di bagian mobil, di belakang mobil itu biasanya ada kipas
untuk penghilang debu. Ya. Tidak semua mobil ya, menggunakan kipas penghilang debu tersebut. Ya. Apakah perlu kita hilangkan, perlu kita tidak membuat penghilang debu tersebut ya, bagi produk kita. Selanjutnya fungsi tambahan itu mendukung fungsi dasar. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.